Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Pantaskah kita marah kepada Tuhan? Jemaat yang terkasih, konteks firman Tuhan ini mulai dari pasal yang ketiga. Yunus memberitakan Injil kepada orang Niniwe dan bangsa itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Lalu masuk ke pasal yang keempat, respon dari Yunus setelah apa yang dilakukannya di pasal yang ketiga. Semuanya ini sebenarnya harus disyukuri oleh Yunus karena ia berhasil berkhotbah dan orang Niniwe bertobat. Kenyataannya adalah Yunus tidak bersyukur tetapi malah marah kepada Tuhan. Dalam kemarahannya Yunus meminta Tuhan mencabut nyawanya. Yunus pasal 4 ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jemaat yang terkasih, Yunus kelihatannya lebih ingin mati daripada melihat pertobatan orang banyak ini. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh karena kalau orang bertobat lewat pemberitaan kita, sebenarnya kita bersyukur karena Tuhan mau memakai kita sehingga banyak orang bisa bertobat. Tetapi berbeda dengan Yunus yang tidak senang dengan pertobatan bangsa Niniwe. Bukan hanya tidak senang, tetapi Yunus menunjukkan sikap marahnya kepada Tuhan, sehingga ia bertanya kepada Tuhan, dan ia meminta untuk Tuhan lebih baik mencabut nyawanya. Maka Tuhan menjawabnya di ayatnya yang keempat, layakkah engkau marah? Jemaat yang terkasih, Yunus seperti kita juga dan juga orang Niniwe yang diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Yunus adalah hamba Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang sudah seharusnya melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita tanpa alasan apapun. Yunus tidak perlu bertanya kepada Tuhan apa yang mau Tuhan inginkan dalam hidupnya atau apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang perlu Yunus lakukan adalah ia menaati semua perintah Tuhan. Tetapi ia masih marah dan mempertanyakan apa yang Tuhan perbuat. Jemaat yang terkasih, mungkin kita di dalam hidup ini tidak langsung menyatakan kita marah kepada Tuhan seperti Yunus, tetapi kita banyak melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin kita banyak mengeluh karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita bertanya kepada Tuhan kenapa terjadi seperti begini dan terjadi yang tidak kita inginkan. Jemaat yang terkasih, mungkin kita alami kesusahan, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak adil? Karena banyak orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi hidupnya baik-baik saja, tidak seperti kita, mengalami banyak penderitaan, kesusahan. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan ketika ada penderitaan, kesusahan yang kita alami? Jemaat yang terkasih, ingat bahwa apakah kita hanya mengingat yang tidak baik saja yang dialami dalam hidup kita, lalu kita lupa bahwa ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Contoh sederhananya adalah bahwa Tuhan begitu baik bagi kita sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak pantas kita marah kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Ingat bahwa kita ini hanyalah hamba Tuhan. Kita ini orang berdosa yang dipilih Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Kita ini orang berdosa yang hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan mau pilih kita, Tuhan mau pakai kita. Jadi biarpun ada hal buruk yang menimpa kita, sangatlah tidak pantas kita marah dan mempertanyakannya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, orang percaya diizinkan Tuhan untuk menderita. Karena selama masih ada dalam dunia, orang percaya selalu menderita.
Iblis tidak senang kepada orang percaya, sehingga penderitaan pasti akan dialami. Tetapi serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang percaya. Kekuatan selalu Dia berikan bagi orang percaya dalam menghadapi setiap kesulitan. Percayalah selalu kepadanya. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Jemaat yang terkasih, kiranya renungan hari ini boleh menolong, memberkati kita, memimpin kita, sehingga kita boleh sadar dalam kehidupan kita setiap hari apa yang pantas kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami tidak pantas marah dan menyalahkan Tuhan, tetapi kami mau bersyukur karena kasih karunia Tuhan memilih kami untuk ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.